Jakarta bukan hanya kota metropolitan yang gemerlap, tetapi juga rumah bagi bayang-bayang gelap yang menguasai jalanan. Di antara semua nama yang menakutkan, dua sosok berdiri paling tinggi, Hercules dan Diki Ambon. Mereka bukan sekadar preman biasa, melainkan legenda hidup yang telah menguasai dunia hitam selama puluhan tahun. Hercules, dengan tubuh kekar bak batu karang, dikenal sebagai raja tanpa rasa takut yang mengendalikan bisnis keamanan dan parkiran di pusat kota. Sementara itu, Diki Ambon adalah penguasa bayangan di wilayah pelabuhan, seorang pria berwajah dingin dengan pukulan secepat kilat yang mampu meremukkan siapapun yang berani menantangnya. Persaingan antara keduanya sudah lama terjadi, tetapi tidak pernah benar-benar meledak. Mereka bagaikan dua ekor harimau di hutan yang sama, saling mengawasi tetapi tak pernah langsung bertarung. Namun, keadaan mulai berubah ketika Diki Ambon mulai memperluas bisnisnya ke jantung Jakarta, wilayah yang selama ini dikuasai Hercules. Anak buah Diki mulai masuk ke area bisnis keamanan dan perjudian yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama Hercules. Ini bukan sekadar ekspansi biasa, melainkan sebuah tantangan terbuka. Hercules tidak tinggal diam. Ia mengirim pesan kepada Diki melalui salah satu orang kepercayaannya, Baba Sihombing, seorang pria bertubuh tambun dengan suara serak yang dikenal sebagai perantara dalam dunia hitam. "Bos nggak suka wilayahnya diacak-acak," ujar Baba dingin saat bertemu dengan anak buah Diki di sebuah warung kopi. "Kalau lu semua masih mau hidup tenang, lebih baik mundur sekarang." Namun, Diki bukan orang yang bisa diancam begitu saja. Sebagai balasan, ia mengirim orang-orangnya untuk melakukan razia di beberapa tempat perjudian yang dikelola oleh anak buah Hercules. Malam itu, darah pertama pun tumpah. Di sebuah klub malam di kawasan Jakarta Barat, Anton Kopling, salah satu tangan kanan Hercules, dipukuli habis-habisan oleh anak buah Diki. Tubuhnya yang kekar kini terkapar di lantai dengan wajah berlumuran darah. Saat berita ini sampai ke telinga Hercules, amarahnya langsung meledak. Di markasnya, sebuah gudang tua di bilangan Senen, Hercules berdiri dengan tangan terkepal, matanya membara penuh kemarahan. "Dia pikir gue bakal diem aja?" Suaranya menggelegar. "Kalau Diki mau perang, gue kasih dia perang." Sementara itu, di markasnya yang terletak di dekat pelabuhan, Diki Ambon duduk dengan tenang, memandangi langit malam yang gelap. Ia sudah mendengar kabar bahwa Hercules murka. Namun, alih-alih takut, bibirnya malah menyunggingkan senyum dingin. Baginya, ini adalah permainan yang sudah lama dinantikan. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, pertemuan mereka tak bisa dihindari. Dan ketika saat itu tiba, hanya satu orang yang akan berdiri sebagai pemenang. Ketegangan di jalanan semakin meningkat. Para preman di Jakarta mulai memilih kubu. Beberapa kelompok mendeklarasikan kesetiaan mereka kepada Hercules, sementara yang lain bersumpah setia kepada Diki Ambon. Polisi mulai mencium adanya gelombang perang besar di dunia hitam, tetapi mereka tak bisa berbuat banyak. Jakarta bagaikan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Di tengah gejolak ini, Hercules dan Diki Ambon tahu bahwa mereka harus bertemu. Tidak ada lagi ruang untuk perundingan. Pertarungan ini bukan hanya soal wilayah atau bisnis, tetapi soal kehormatan. Dan di dunia mereka, kehormatan hanya bisa dibuktikan dengan darah dan nyali. Malam semakin larut, namun Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Di sudut-sudut kota, para anak buah mereka bersiap, menunggu perintah. Sementara itu, dua legenda jalanan itu mempersiapkan diri untuk menghadapi duel yang akan mengguncang dunia hitam selamanya. Dini hari yang dingin di Jakarta, Hercules duduk di dalam markasnya, mengepalkan tangan. Dengan rahang mengeras, wajahnya menyiratkan kemarahan yang mendidih. Anton Kopling, salah satu orang kepercayaannya, masih terbaring lemah di sudut ruangan dengan wajah penuh lebam akibat serangan anak buah Diki Ambon. Bau darah dan asap rokok bercampur di udara, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. "Kita nggak bisa diam aja," suara berat Hercules akhirnya memecah keheningan. "Diki udah kelewatan. Gue nggak peduli berapa banyak orang yang dia punya. Ini waktunya kita kasih dia pelajaran." Sementara itu, di sebuah gudang dekat pelabuhan, Diki Ambon berdiri tegak di antara anak buahnya. Ia memandang lautan yang gelap, bibirnya menyunggingkan senyum dingin. "Hercules pasti panas sekarang," katanya, suaranya penuh percaya diri. "Tapi kita nggak bakal mundur. Ini bukan sekadar bisnis.
Ini soal siapa yang pantas berdiri di atas. Para anak buahnya mengangguk mantap, siap melakukan perintah apapun yang diberikan bos mereka. Diki tahu, Hercules bukan lawan sembarangan, tapi ia juga bukan pria yang gentar menghadapi siapapun. Tak butuh waktu lama, pembalasan datang dengan cepat. Malam itu, sekelompok orang tak dikenal menyerbu sebuah tempat hiburan di daerah pelabuhan yang diketahui sebagai bagian dari jaringan bisnis Diki Ambon. Dengan brutal, mereka merusak meja, menghancurkan botol, dan memukuli beberapa anak buah Diki yang berada di sana. Pesan itu jelas, Hercules tidak akan tinggal diam. Saat kabar ini sampai ke telinga Diki, ia tidak terkejut, justru ia menantikannya. Akhirnya, gumamnya sambil mengencangkan kepalan tangannya. Jakarta pun berubah menjadi ajang pertarungan di balik bayang-bayang. Di gang-gang sempit, di sudut-sudut pasar gelap, bentrokan kecil mulai terjadi. Preman-preman dari kedua kubu mulai saling serang, membalas setiap pukulan dengan pukulan yang lebih keras. Malam-malam di ibu kota yang biasanya ramai dengan suara kendaraan kini sering dihiasi oleh jeritan dan hantaman tinju. Polisi mulai mencium adanya pergerakan besar, tetapi mereka tahu, ini adalah perang yang tidak bisa mereka hentikan begitu saja. Di markasnya, Hercules bersiap. Ia memanggil para anak buah terbaiknya, Baba Sihombing, Iwan Tanduk, dan beberapa preman paling loyal yang telah lama mengabdi kepadanya. Diki pikir dia bisa rebut wilayah kita begitu aja. Dia salah besar, suara Hercules menggelegar. Kita nggak bakal biarin dia seenaknya. Kalau dia mau perang, kita kasih dia perang. Sorak-sorai menggema, semangat membara di mata mereka. Diki Ambon pun tidak tinggal diam. Ia tahu Hercules bukan lawan yang bisa diremehkan, tetapi ia juga tidak akan mundur. Kita bakal buat Hercules nyesel, katanya kepada anak buahnya. Gue mau dia tahu, Jakarta ini bukan cuma miliknya. Kalau dia mau ambil jalan ini, kita bakal lawan dia sampai habis. Dengan gerakan cepat, Diki mulai menyusun strateginya. Ia mengutus orang-orangnya untuk memperkuat posisi di beberapa titik strategis. Di tengah panasnya situasi, pertemuan antara dua legenda ini semakin tak terhindarkan. Para anak buah mereka terus bertempur di jalanan, tetapi keduanya tahu, ini bukan sekadar perang antara orang-orang mereka. Ini adalah pertarungan pribadi, pertarungan yang hanya bisa diselesaikan dengan darah dan keberanian. Malam semakin larut, dan Jakarta semakin bergejolak. Dua nama besar itu, Hercules dan Diki Ambon, kini hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka berhadapan langsung. Dan ketika saat itu tiba, hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Jakarta semakin panas, bukan karena matahari yang terik, tetapi karena pertarungan tak kasat mata yang sedang terjadi di jalanan. Malam itu, Diki Ambon mengirim 10 orang terbaiknya ke sebuah kawasan parkiran di daerah Mangga Besar, wilayah yang selama ini berada di bawah kendali Hercules. Mereka datang dengan wajah tanpa ekspresi, tangan mereka menggenggam pentungan dan besi panjang. Tanpa basa-basi, mereka menyerang para penjaga parkir yang bekerja untuk Hercules. Jeritan dan suara benda keras menghantam tubuh bergema di malam yang sunyi. Darah bercipratan di aspal, meninggalkan jejak kebrutalan. Ini bukan sekadar serangan, ini adalah pesan. Tak butuh waktu lama bagi kabar ini sampai ke telinga Hercules. Saat ia mendengar bahwa 3 anak buahnya dilarikan ke rumah sakit dengan luka parah, wajahnya mengeras. Diki udah mulai gila, gumamnya dengan suara rendah tapi penuh amarah. Ruangan markasnya dipenuhi ketegangan. Baba Sihombing dan Iwan Tanduk duduk di sudut, menunggu perintah. Kalau dia mau main kasar, kita kasih dia yang lebih kasar, Hercules melanjutkan, matanya menatap tajam ke arah anak buahnya. Siapkan orang-orang, gue mau dia ngerasain sendiri akibatnya. Dini hari, serangan balasan pun terjadi. 15 orang Hercules yang dikenal kejam mendatangi sebuah bar di daerah pelabuhan, tempat yang sering dikunjungi anak buah Diki Ambon. Mereka masuk tanpa suara, lalu tanpa peringatan langsung menghancurkan meja dan kursi, memecahkan botol-botol kaca, dan menghajar siapa saja yang ada di dalamnya. Orang-orang berteriak, berusaha kabur, tetapi sia-sia. Beberapa anak buah Diki yang mencoba melawan justru tumbang dalam hitungan detik. Dalam waktu singkat, tempat itu berubah menjadi medan perang kecil yang dipenuhi reruntuhan dan tubuh terkapar. Ketika mendengar tempatnya diserang, Diki Ambon hanya tersenyum tipis.
Ia duduk di kursi kayu usang di markasnya, menyalakan sebatang rokok, dan menghembuskan asap dengan santai. Akhirnya Hercules mulai menunjukkan taringnya, katanya pelan, seolah menikmati situasi ini. Ia lalu memanggil dua orang kepercayaannya, Bara dan Nando, preman berwajah garang yang sudah lama menjadi tangan kanannya. "Gue mau kasih dia hadiah," ujar Diki dengan nada ringan, tapi matanya berkilat penuh niat membunuh. Beberapa jam kemudian, Hercules menerima hadiah itu. Sebuah mobil tua yang biasa digunakan anak buahnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kaca-kacanya hancur, bodinya penuh lubang akibat hantaman benda tumpul, dan yang paling mengejutkan, di dalamnya terdapat 3 orang anak buahnya, terikat dan babak belur. Di dada mereka tertempel kertas dengan tulisan tangan kasar, "Ini baru pemanasan." Hercules membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar perang bisnis. Ini sudah berubah menjadi perang pribadi. Keadaan semakin tak terkendali. Polisi mulai mencium adanya bentrokan besar antara dua kelompok ini. Beberapa petugas patroli mulai mengawasi daerah yang rawan bentrokan, tetapi mereka tahu, pertarungan antara Hercules dan Diki Ambon bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan hanya dengan sirene dan patroli rutin. Ini adalah pertempuran yang hanya bisa diselesaikan di antara mereka sendiri. Di balik hiruk-pikuk ini, kedua legenda jalanan itu menyadari satu hal, mereka harus bertemu. Bukan lagi melalui anak buah atau perantara. Jika ini benar-benar perang, maka hanya ada satu cara untuk mengakhirinya, mereka harus berhadapan langsung, 1 lawan 1. Jakarta semakin bergejolak, dan malam semakin pekat. Dua nama besar ini sudah berada di jalur tak terelakkan. Dan saat pertemuan mereka terjadi, kota ini akan menyaksikan pertarungan paling brutal yang pernah ada. Langit Jakarta diselimuti mendung pekat ketika kabar tentang 3 anak buah Hercules yang dihajar habis-habisan oleh Diki Ambon menyebar. Di sebuah gudang tua di Senen, Hercules berdiri diam dengan tatapan kosong menatap kertas bertulisan kasar yang ditempel di dada para anak buahnya, "Ini baru pemanasan." Suasana di dalam markasnya mencekam, hanya terdengar suara napas berat orang-orangnya yang menahan amarah. Baba Sihombing, yang sejak awal sudah berusaha menahan diri, akhirnya angkat bicara. "Bos, ini nggak bisa dibiarkan. Diki udah kebangetan." Suaranya bergetar, menahan emosi yang hampir meledak. Hercules tidak langsung menjawab. Ia mengulurkan tangan, meremas kertas itu hingga kusut, lalu membuangnya ke lantai. Matanya yang tajam menatap seluruh anak buahnya yang berkumpul. "Kalau dia pikir gue bakal mundur, dia salah besar," katanya dengan suara berat dan dalam. "Gue mau kirim pesan balik ke Diki. Besok, sebelum matahari terbit, kasih dia sesuatu yang bakal dia ingat seumur hidupnya." Tanpa bertanya lebih lanjut, Iwan Tanduk dan beberapa anak buah terbaiknya segera keluar, menyiapkan misi yang sudah jelas tanpa perlu diperjelas. Malam itu, Jakarta kembali bergetar. Sekelompok pria bertubuh kekar dan berpakaian serba hitam menyelinap ke sebuah kafe yang menjadi markas kecil Diki Ambon di kawasan pelabuhan. Tanpa suara, mereka menyiram bensin ke pintu dan jendela, lalu melemparkan botol molotov ke dalamnya. Api langsung membesar, melahap seluruh ruangan dengan cepat. Orang-orang berlarian, berteriak minta tolong, sementara para eksekutor Hercules menghilang dalam kegelapan, meninggalkan tempat itu terbakar seperti neraka. Ketika Diki mendengar kabar bahwa salah satu tempat usahanya hangus terbakar, ia tidak langsung bereaksi. Ia hanya duduk di kursinya, menggulirkan korek api di antara jari-jarinya, tampak tenang, tapi siapapun yang mengenalnya tahu bahwa di balik ketenangan itu ada badai yang siap menghancurkan apa saja. Hercules mulai main api, gumamnya pelan, tatapannya kosong. Bara, tangan kanannya, yang berdiri di dekatnya, mengepalkan tinju. "Bos, kita harus kasih dia pelajaran. Gue bisa habisin dia sekarang juga." Diki menggeleng pelan. "Belum," katanya dingin. "Gue nggak butuh anak buahnya. Gue mau kepala Hercules sendiri." Ia lalu menyalakan rokoknya, menghirup dalam-dalam sebelum mengembuskan asapnya perlahan. "Sampaikan pesan ke Hercules. Bilang ke dia, gue tunggu di gudang 17, malam besok. Nggak usah bawa anak buah. Cuma dia sama gue. Kita selesaikan ini sekali untuk selamanya." Ultimatum itu sampai ke telinga Hercules dalam hitungan jam. Ketika Baba Sihombing menyampaikan tantangan itu, seluruh ruangan langsung sunyi.
Semua mata tertuju pada Hercules, menunggu reaksinya. Namun, alih-alih marah, Hercules justru tersenyum kecil. Akhirnya, katanya lirih, seolah-olah ia sudah lama menantikan momen ini. Ia menatap Baba dengan tatapan penuh tekad. Sampaikan ke Diki, gue terima tantangannya. Besok malam, gue datang. Ketika malam semakin larut, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Seakan-akan kota ini tahu bahwa dua raja jalanan akan bertemu dalam pertarungan yang tidak akan menyisakan belas kasihan. Tidak ada jalan mundur lagi. Tidak ada negosiasi. Hanya ada satu hukum yang berlaku, siapa yang kuat, dia yang menang. Di dua tempat berbeda, Hercules dan Diki Ambon mempersiapkan diri. Keduanya tahu, ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah duel hidup dan mati, dan hanya satu yang akan keluar sebagai legenda sejati. Malam yang dinantikan akhirnya tiba. Jakarta terasa lebih hening dari biasanya, seakan menahan napas menunggu bentrokan yang akan terjadi. Di Gudang 17, sebuah bangunan tua di pinggiran pelabuhan, Diki Ambon berdiri di tengah ruangan luas yang dipenuhi bayangan. Tangannya mengepal erat, matanya menatap lurus ke arah pintu besar yang sebentar lagi akan terbuka. Bara dan Nando berdiri di sudut ruangan, bersiap jika terjadi sesuatu, tapi Diki mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tidak ikut campur. Ini urusan gue, katanya tegas. Tak lama kemudian, suara langkah kaki menggema di luar. Pintu gudang yang berat perlahan terbuka, memperlihatkan sosok Hercules yang berjalan masuk. Dengan langkah mantap, ia datang sendirian, seperti yang dijanjikan. Tatapan tajamnya bertemu dengan mata Diki, dan dalam sekejap, udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Dua raja jalanan kini berdiri berhadapan, tak ada kata yang terucap, hanya tatapan penuh arti yang menggambarkan dendam, harga diri, dan perhitungan yang sudah lama tertunda. Diki mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dengan santai, lalu menghembuskan asapnya perlahan. Gue udah nunggu lama buat ini, katanya dengan senyum tipis. Lu udah terlalu lama duduk di atas, Her. Sekarang waktunya lu turun. Hercules tidak membalas dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat dagunya sedikit, lalu melepaskan jaketnya, menunjukkan otot-otot yang masih kokoh meskipun usianya tak lagi muda. Kalau lu pikir bisa gantiin gue, tunjukin sekarang, jawabnya tenang. Tanpa aba-aba, Diki melesat lebih dulu. Tinju kanannya melayang cepat ke arah wajah Hercules, tapi Hercules mengelak dengan sedikit memiringkan kepala. Diki tidak berhenti, ia langsung melancarkan tendangan ke arah perut, namun Hercules menangkisnya dengan siku. Dentuman tubuh bertabrakan terdengar keras di dalam gudang yang kosong. Diki mundur satu langkah, menyeringai. Masih gesit juga lu, ya, ujarnya sambil mengayunkan tinju kirinya. Kali ini, pukulannya mengenai rahang Hercules, membuat pria itu sedikit tersentak ke belakang. Hercules tidak tinggal diam. Ia melangkah maju dengan gerakan yang jauh lebih brutal. Satu pukulan keras menghantam dada Diki, membuatnya mundur beberapa langkah. Tidak berhenti di situ, Hercules langsung menyerang lagi, sikutnya menghantam rusuk Diki, disusul dengan dorongan kuat yang membuat lawannya terhuyung ke belakang. Diki terbatuk, merasakan sedikit darah di sudut bibirnya. Bagus, gumamnya sambil menyeka darah itu. Tapi belum cukup, pertarungan semakin sengit. Tinju, sikut, lutut, dan tendangan bertukar tanpa henti. Gudang yang awalnya sunyi kini dipenuhi suara hantaman dan napas terengah-engah. Keduanya bertarung dengan segala yang mereka miliki, tanpa ada niat mundur sedikit pun. Hercules mengunci leher Diki dan mencoba menjatuhkannya, tapi Diki berhasil membebaskan diri dengan pukulan siku ke wajah lawannya. Darah mulai mengalir dari pelipis Hercules, sementara Diki merasakan tulang rusuknya mulai nyeri akibat serangan brutal yang diterimanya. Bara dan Nando, yang sejak tadi hanya menonton, mulai gelisah melihat Diki kesulitan. "Bos, cukup, kita bisa bantu," seru Bara, tapi Diki menggeleng dengan tegas. "Ini urusan gue," katanya dengan suara parau. Hercules, meskipun wajahnya kini babak belur, hanya menyeringai. "Jadi, kita selesain ini sekarang?" tanyanya, napasnya berat. Diki tidak menjawab dengan kata-kata. Ia melangkah maju lagi, mengangkat tinjunya untuk ronde terakhir. Dan di tengah gudang yang dipenuhi darah dan keringat, dua legenda jalanan itu kembali bertarung, mempertaruhkan segalanya untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penguasa sejati.
Dua sosok itu masih berdiri tegak di tengah gudang 17, meskipun tubuh mereka sudah dipenuhi luka. Nafas Hercules berat, darah mengalir dari pelipisnya, sementara dada Diki naik turun cepat, menahan nyeri yang semakin terasa di rusuknya. Namun, tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda ingin menyerah. Di dunia mereka, mundur bukanlah pilihan, hanya ada menang atau mati. Diki melangkah maju lebih dulu. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tinjunya ke arah rahang Hercules. Namun, Hercules sudah membaca gerakan itu. Ia menunduk, menghindari pukulan tersebut, lalu melesatkan tinju kanannya ke perut Diki. Diki terhuyung, tapi tak mau kalah. Dengan gerakan cepat, ia menyikut rahang Hercules, membuat pria itu sedikit goyah. Namun, bukannya jatuh, Hercules justru tersenyum tipis. "Lu masih kurang cepat, Dik," gumamnya. Hercules tak memberi kesempatan Diki untuk membalas. Ia langsung menghantam dada Diki dengan tendangan keras, membuat lawannya terdorong ke belakang. Belum sempat Diki mengatur keseimbangan, Hercules sudah melompat dan menghantam wajahnya dengan sikut kanan. Darah muncrat dari hidung Diki, dan tubuhnya terjatuh ke lantai gudang yang berdebu. Bara dan Nando yang menyaksikan dari jauh langsung bergerak, tapi Diki mengangkat tangan, menghentikan mereka. "Gue belum selesai," katanya, meskipun suaranya bergetar. Dengan susah payah, Diki bangkit kembali. Lututnya gemetar, tapi matanya masih dipenuhi api perlawanan. "Gue nggak bakal jatuh semudah itu, Her," ucapnya sambil meludah ke lantai, bercampur darah. Ia menyerang lagi, lebih cepat, lebih liar. Tinju dan tendangannya menghantam tubuh Hercules bertubi-tubi. Hercules mundur beberapa langkah, menerima serangan itu tanpa sempat membalas. Namun, di saat Diki mengira dirinya mulai menguasai keadaan, Hercules tiba-tiba menangkap tangannya dan menariknya ke depan. Dengan kekuatan penuh, Hercules menghantamkan lututnya ke perut Diki, membuat pria itu tersentak dan hampir muntah. Tak berhenti di situ, Hercules langsung mengunci kepala Diki dengan lengannya, lalu menjatuhkannya ke lantai dengan keras. Debu berterbangan, dan suara tubuh menghantam tanah terdengar menggema di seluruh gudang. Hening, Diki terkapar di lantai, nafasnya tersengal. Matanya menatap langit-langit gudang yang retak-retak, sementara tubuhnya terasa berat seperti dihantam palu godam. Hercules berdiri di atasnya, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Lu udah kalah, Dik," katanya pelan, tapi tegas. Bara dan Nando bergegas mendekat, siap bertindak jika Hercules berbuat lebih jauh. Namun, Hercules hanya menatap mereka sekilas, lalu berbalik dan melangkah pergi. Ia tidak perlu membunuh Diki untuk menunjukkan siapa yang menang. Di dunia mereka, yang kalah sudah cukup untuk dihukum dengan kehinaan. Dan malam itu, Jakarta telah menyaksikan siapa yang masih pantas disebut sebagai legenda. Diki Ambon masih terkapar di lantai gudang 17, napasnya berat dan terputus-putus. Dadanya naik turun, berusaha menarik oksigen yang terasa semakin sulit masuk ke paru-parunya. Lututnya gemetar saat ia mencoba bangkit, namun rasa sakit yang menjalar dari rusuknya membuat tubuhnya limbung. Bara dan Nando bergegas mendekat, mencoba membantunya berdiri, tapi Diki menepis tangan mereka dengan kasar. "Jangan sentuh gue," geramnya. Matanya masih terpaku pada sosok Hercules yang perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Hercules melangkah keluar dari gudang tanpa menoleh sedikit pun. Kemenangan telah ia raih, tapi bukan tanpa harga. Luka di wajah dan tubuhnya berdenyut nyeri, darah mengalir dari pelipisnya, namun ia tetap melangkah dengan kepala tegak. Bagi seorang seperti dirinya, rasa sakit bukanlah hal baru, itu hanya bagian dari hidup yang selalu ia jalani. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar soal kekuatan, melainkan harga diri. Dan malam ini, ia telah membuktikan siapa yang masih pantas disebut sebagai raja jalanan. Diki akhirnya berhasil berdiri, meskipun tubuhnya masih terasa berat. Matanya berkaca-kaca, bukan karena rasa sakit, tapi karena kenyataan yang sulit ia terima. Ia telah kalah. Ia yang selama ini dianggap sebagai penerus tahta jalanan, kini justru dipermalukan di hadapan anak buahnya. Bara dan Nando hanya bisa menunduk, tak berani menatapnya langsung. Kekalahan ini bukan sekadar tamparan bagi Diki, tapi juga bagi gengnya. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Bara langsung tersadar dan menoleh ke arah Diki. "Bos, kita harus pergi. Ini pasti jebakan. Ada yang bocorin lokasi kita."
Wajahnya penuh amarah, tapi Diki tetap diam. Hanya kepalan tangannya yang semakin erat, menunjukkan betapa ia menahan emosi yang membara di dadanya. Sial, gumamnya. Tanpa membuang waktu, mereka keluar dari gudang dengan langkah terlatih. Sebuah mobil hitam sudah menunggu di gang belakang. Nando membuka pintu belakang dengan cepat, membantu Diki masuk sebelum mereka semua melesat pergi ke dalam kegelapan kota. Mereka berhasil menghindari polisi malam itu, tapi luka yang ditinggalkan Hercules tidak akan mudah sembuh, baik di tubuh maupun di harga diri Diki. Di tempat lain, Hercules sudah kembali ke markasnya. Ia duduk di kursi kayu tua dengan segelas air putih di tangannya. Baba si Hombing berdiri di dekatnya, menunggu dengan sabar. "Jadi, udah selesai?" tanyanya pelan. Hercules menatap lurus ke depan, matanya kosong, sebelum akhirnya mengangguk. "Udah," jawabnya singkat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Kekalahan Diki malam ini hanya akan membawa dua kemungkinan, ia akan menerima nasibnya dan menghilang dari dunia jalanan, atau ia akan kembali dengan dendam yang lebih besar. Dan Hercules tahu betul bahwa orang seperti Diki Ambon tidak akan tinggal diam begitu saja. Malam itu, meskipun ia menang, firasatnya mengatakan bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Di luar, Jakarta tetap hidup seperti biasa. Lampu-lampu jalan menyala terang, kendaraan masih lalu lalang, dan suara bising kota tetap memenuhi udara. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang tak terlihat oleh kebanyakan orang, sebuah pertarungan yang belum selesai, sebuah dendam yang belum tuntas. Dan ketika dendam itu kembali membara, hanya ada satu kepastian, darah akan kembali tumpah. Diki duduk diam di dalam mobil yang melaju kencang menembus gelapnya malam. Wajahnya masih berlumuran darah, dadanya naik turun menahan sakit, namun matanya tetap tajam. Di sampingnya, Bara dan Nando hanya bisa saling bertukar pandang, tak berani membuka suara. Mereka tahu Diki sedang terbakar emosi, dan dalam keadaan seperti ini, satu kata yang salah bisa berujung pada ledakan amarah yang tak terkendali. Mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah persembunyian di pinggiran kota. Tanpa menunggu bantuan, Diki keluar sendiri, meskipun langkahnya terseok. Ia berjalan menuju cermin besar di ruang tengah dan menatap bayangannya sendiri. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, dan ada darah yang mengering di sudut matanya. Namun yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah penghinaan yang baru saja ia terima. Ia kalah. Dan bagi seseorang seperti Diki Ambon, kekalahan adalah sesuatu yang tak bisa diterima begitu saja. Bara akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Bos, kita nggak bisa tinggal diam." Hercules udah kelewatan. Suaranya penuh amarah, namun Diki tetap tak bergeming. Ia masih menatap dirinya di cermin, seolah mencari sesuatu di dalam matanya sendiri, sesuatu yang sempat hilang saat ia terkapar di gudang 17. Lalu, tiba-tiba, ia tersenyum tipis. Bukan senyum kegembiraan, tapi senyum dingin yang penuh arti. "Gue nggak akan diam, Bara," katanya akhirnya, suaranya pelan tapi menusuk. Ini belum selesai. Di tempat lain, Hercules sedang duduk di markasnya, menikmati segelas kopi pahit. Tubuhnya masih terasa nyeri, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tahu Diki bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Malam ini, ia boleh saja menang, tapi ia sadar betul bahwa pertempuran belum benar-benar usai. Diki bakal nyari cara buat bales, gumamnya pelan. Baba si Hombing, yang duduk di seberangnya, mengangguk pelan. "Dan kalau itu terjadi, lu siap?" tanyanya. Hercules hanya tersenyum tipis. "Gue selalu siap." Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Diki mulai menyusun rencana. Ia tahu, menyerang Hercules secara langsung tidak akan mudah. Hercules bukan hanya kuat, tapi juga cerdas. Ia tidak akan lengah. Jadi, Diki harus mencari cara lain, sesuatu yang lebih licik, lebih menusuk. Dan saat itulah sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. "Kalau gue nggak bisa jatuhin Hercules dengan tangan gue sendiri, gue bakal hancurkan dia dengan cara lain," katanya pelan. Bara dan Nando saling berpandangan, mencoba memahami maksud bos mereka. "Maksud lu gimana, bos?" tanya Nando ragu. Diki menghela napas, lalu menatap mereka dengan tatapan penuh tekad. "Hercules punya kelemahan," katanya. "Dan kelemahan itu bukan fisik." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam benak anak buahnya. "Kita nggak bakal nyerang dia langsung.
Kita bakal bikin dia kehilangan segalanya. Malam itu, Diki tidak tidur. Ia duduk di kursinya, menatap keluar jendela dengan mata yang menyala penuh dendam. Kekalahannya di gudang 17 hanya membuatnya semakin haus akan kemenangan. Dan kali ini, ia tidak akan mengandalkan ototnya. Ia akan menggunakan sesuatu yang lebih berbahaya, akal liciknya. Karena di dunia jalanan, pertarungan tidak selalu dimenangkan dengan tinju. Kadang, yang paling berbahaya bukanlah mereka yang paling kuat, tapi mereka yang paling cerdik. Malam itu, Jakarta tetap hidup dengan segala kebisingannya, tapi di sebuah sudut gelap kota, rencana busuk sedang disusun. Diki Ambon duduk di sofa usang di markas barunya, wajahnya masih dihiasi luka lebam, tapi sorot matanya penuh dengan bara dendam. Di depannya, Bara dan Nando berdiri dengan penuh antisipasi, menunggu perintah dari bos mereka yang baru saja mengalami kekalahan memalukan. Ada satu hal yang Hercules nggak pernah jaga ketat, dan itu yang bakal kita manfaatin, kata Diki dengan suara dingin. Bara dan Nando saling berpandangan, mencoba menebak apa yang dimaksud. Bukan duitnya, bukan markasnya, lanjut Diki. Tapi orang-orang yang dia sayang. Nando menelan ludah, menyadari kemana arah pembicaraan ini. Lu maksud, keluarganya? Tanyanya ragu. Diki mengangguk perlahan, senyum tipis tersungging di bibirnya yang masih pecah. Dia punya satu orang yang dia anggap keluarga lebih dari segalanya. Orang yang bahkan lebih berharga daripada dirinya sendiri. Bara yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Maksud lu si Baba Sihombing? Suaranya terdengar sedikit cemas. Semua orang di dunia jalanan tahu siapa Baba Sihombing. Dia bukan sekadar penasihat Hercules, tapi juga figur ayah bagi pria itu. Jika ada satu orang yang bisa menghancurkan mental Hercules, itu adalah Baba. Diki menyeringai. Benar, kita culik Baba, dan kita bikin Hercules ngerasain apa itu kehilangan. Suasana ruangan mendadak tegang. Bahkan Bara dan Nando, yang sudah biasa dengan aksi kriminal, merasa rencana ini terlalu berisiko. Hercules memang kuat, tapi kehilangan Baba bisa membuatnya rapuh, atau justru lebih buas. Di tempat lain, Hercules sedang duduk di markasnya, menikmati segelas kopi pahit bersama Baba Sihombing. Malam terasa lebih tenang setelah pertarungannya dengan Diki, tapi di dalam hatinya, ia tahu badai belum benar-benar berlalu. Gue rasa Diki nggak bakal diem aja, kata Baba, meniup kopi panasnya. Hercules mengangguk, tatapannya kosong. Gue juga yakin begitu, tapi mereka tidak tahu, bahwa tepat saat itu, dalam bayangan malam, beberapa orang suruhan Diki sudah mengintai. Menunggu saat yang tepat untuk menyalakan api balas dendam. Dan ketika saat itu tiba, Hercules akan dipaksa untuk menghadapi pertarungan yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar adu tinju, pertarungan untuk menyelamatkan seseorang yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Malam itu, langit Jakarta mendung. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang terasa menusuk. Di sebuah kedai kopi sederhana dekat pelabuhan, Baba Sihombing menikmati segelas kopi hitamnya. Ia duduk santai di bangku kayu, menatap langit malam dengan tenang. Tak jauh dari situ, Hercules berdiri dengan tangan menyilang di dada, mengawasi keadaan sekitar. Ia tahu Diki belum selesai dengannya, dan ia tak akan pernah membiarkan orang-orang yang ia sayangi terkena imbasnya. Tapi kali ini, Hercules lengah. Sebuah van hitam melaju cepat dari arah gang sempit. Sebelum Hercules sempat bereaksi, 4 pria bertopeng keluar dengan gerakan cepat. Salah satunya mengacungkan pistol ke arah Baba Sihombing. Jangan bergerak, teriaknya. Baba Sihombing, yang terbiasa dengan kerasnya hidup, tetap tenang, tapi sebelum ia bisa berkata apapun, pukulan keras mendarat di belakang kepalanya. Tubuhnya langsung ambruk. Hercules! Baba berusaha berseru, tapi suara sirene motor yang melintas menenggelamkan suaranya. Hercules berlari secepat mungkin ke arah Baba, tapi pria-pria bertopeng itu lebih cepat. Dalam hitungan detik, mereka menyeret Baba ke dalam van dan melesat pergi, meninggalkan debu dan kemarahan di belakang mereka. Hercules mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Dadanya naik turun menahan amarah yang membakar. Ini bukan lagi sekadar pertarungan jalanan. Ini adalah perang, dan Diki Ambon telah melewati batas. Di markasnya, Diki duduk di atas kursi besar dengan seringai kemenangan. Baba Sihombing duduk di depannya, kedua tangannya terikat, tapi wajahnya tetap tenang. Lu pikir Hercules bakal datang nyelamatin gue?
Tanya Baba dengan suara rendah. Diki tertawa pelan. Gue nggak peduli dia datang atau enggak, katanya. Gue cuma mau dia ngerasain kehilangan. Mau dia tahu, ini belum selesai. Baba menatap Diki dengan mata tajam. Lu nggak ngerti siapa Hercules sebenarnya, katanya. Lu kira dia bakal takut. Lu kira dia bakal nyerah. Diki terdiam sejenak, tapi kemudian ia tersenyum. Enggak, jawabnya. Tapi gue tahu satu hal. Setiap orang punya batas. Sementara itu, Hercules sudah bergerak. Ia tidak akan tinggal diam. Tidak kali ini. Dengan genggaman erat di setir motornya, ia melaju ke dalam kegelapan malam, menuju perang yang sebenarnya. Bukan lagi sekadar pertarungan dua preman legendaris, tapi pertarungan untuk menyelamatkan orang yang paling berharga baginya. Dan kali ini, Hercules tidak akan menahan diri. Hercules mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, matanya merah penuh amarah. Setiap detik yang berlalu terasa seperti neraka baginya. Baba Siombing bukan hanya sekadar teman, dia adalah satu-satunya sosok yang pernah ia anggap sebagai keluarga. Dan sekarang, Diki Ambon telah mengambilnya. Itu kesalahan terbesar yang pernah dilakukan Diki dalam hidupnya. Di belakangnya, belasan anak buah Hercules ikut bergerak. Malam ini, mereka tidak sekadar mencari perkelahian. Mereka datang untuk perang. Tidak ada negosiasi, tidak ada belas kasihan. Hanya satu tujuan, ambil kembali Baba, dan hancurkan Diki Ambon sekali untuk selamanya. Di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, Baba Siombing duduk terikat di kursi besi. Wajahnya tetap tenang meskipun ada beberapa luka di pelipisnya akibat pukulan anak buah Diki. Di depannya, Diki berdiri dengan tangan di saku, tersenyum puas. Gue penasaran, Baba, katanya pelan. Seberapa jauh Hercules bakal pergi buat lu? Baba mendengus, sedikit tertawa. Lu pikir lu bisa kalahin Hercules dengan cara begini? Suaranya terdengar lemah, tapi masih penuh keyakinan. Dia nggak bakal takut, dia bakal datang. Dan saat itu terjadi, lu bakal tahu, Diki, lu udah main api. Diki menyeringai. Gue harap begitu, katanya. Karena malam ini, gue bakal pastikan dia pulang dalam keadaan lebih buruk dari yang pernah lu bayangkan. Ia memberi isyarat ke anak buahnya. Siapkan semuanya, Hercules pasti datang. Dan memang benar, kurang dari 15 menit kemudian, suara deru mesin motor memenuhi udara. Puluhan kendaraan berhenti di depan gudang. Dan dari balik kegelapan, sosok Hercules muncul. Wajahnya dingin, tatapannya tajam seperti pisau yang siap mengiris. Lepasin Baba, suaranya terdengar jelas, meskipun rendah. Sekarang, Diki tertawa kecil, lalu melangkah ke depan dengan percaya diri. Kalau gue nggak mau, tanyanya, menyeringai. Mau lo apa, Hercules? Lo pikir lo bisa keluar dari sini hidup-hidup? Hercules tak menjawab. Sebagai gantinya, ia melepas jaketnya dan melemparnya ke tanah. Tangan besarnya mengepal, otot-ototnya menegang. Kalau gitu, katanya pelan, mari kita akhiri ini malam ini. Dan tanpa peringatan, pertarungan sengit pun dimulai. Hercules melangkah ke depan, matanya menatap tajam ke arah Diki Ambon yang berdiri santai dengan seringai penuh tantangan. Puluhan anak buah Diki mulai mengepung, tapi Hercules tak gentar sedikit pun. Malam ini, tak ada lagi negosiasi, tak ada lagi permainan kotor. Hanya satu tujuan dalam pikirannya, menjemput Baba Siombing dan menghabisi Diki Ambon sekali untuk selamanya. Diki menyeringai, lalu menepuk bahu anak buahnya. Habisi dia, perintahnya. Seketika, belasan orang berlari ke arah Hercules dengan senjata tumpul di tangan. Tapi sebelum mereka bisa menyentuhnya, Hercules sudah bergerak lebih cepat. Dengan tinju sekeras batu, Hercules menghantam pria pertama yang mendekat, membuatnya terlempar ke belakang dan menghantam tembok. Yang kedua mencoba menyerang dari samping, tapi Hercules menangkap lengannya dan mematahkannya dengan satu gerakan brutal. Jeritan kesakitan menggema di dalam gudang. Sisanya mulai ragu, tapi mereka tetap maju dengan nekat. Pertarungan sengit terjadi. Hercules seperti harimau yang dilepaskan dari kandangnya. Setiap pukulannya mendarat dengan presisi dan kekuatan luar biasa. Satu persatu anak buah Diki tumbang, beberapa bahkan tak mampu bangkit lagi. Darah bercipratan di lantai, dan jeritan kesakitan memenuhi udara. Diki yang menyaksikan semua itu dari kejauhan mulai menggertakkan giginya. Ia tak menyangka Hercules akan sebuas ini. Dengan cepat, ia menarik pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Hercules.
Cukup, teriaknya. Semua orang yang tersisa langsung mundur. Hercules berdiri di tengah-tengah tubuh anak buah Diki yang berserakan, dadanya naik turun dengan cepat. Matanya menatap langsung ke laras pistol yang diarahkan ke kepalanya, tapi tak ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya. Diki tersenyum tipis. "Lu kuat, Hercules." Tapi lu lupa satu hal. Dengan cepat, ia berbalik ke arah Baba Si Hombing yang masih terikat dan menekan moncong pistol ke kepalanya. "Gue masih pegang nyawa orang yang paling berharga buat lu." Ruangan mendadak sunyi. Hanya terdengar napas berat Hercules dan suara gerimis yang mulai turun di luar. Jari Diki mulai menarik pelatuk, tapi sebelum ia bisa menembak, sesuatu terjadi. Baba, yang selama ini terlihat pasrah, tiba-tiba menghentakkan kepalanya ke belakang, menghantam wajah Diki dengan keras. Pistol itu terlempar dari tangannya. Saat itulah Hercules bergerak. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan Diki, dan dengan pukulan yang penuh kemarahan, ia menghantam wajah musuh bebuyutannya itu dengan sekuat tenaga. Tulang hidung Diki patah seketika, darah muncrat dari wajahnya. Ia terhuyung ke belakang, tapi Hercules tak memberinya kesempatan. Pukulan demi pukulan mendarat, menghancurkan wajah Diki Ambon yang dulu ditakuti banyak orang. Malam itu, legenda baru lahir. Hercules bukan hanya menang, ia membuktikan bahwa tak ada siapapun, bahkan Diki Ambon sekalipun, yang bisa menghancurkannya. Diki Ambon terhuyung mundur, wajahnya berlumuran darah, matanya membelalak antara ngeri dan amarah. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena rasa sakit yang merajalela, tapi juga karena ketakutan yang selama ini ia pikir tak akan pernah ia rasakan. Hercules berdiri di depannya, dadanya naik turun dengan penuh murka. Malam ini, tak ada lagi celah untuk lari atau bersembunyi. Baba Si Hombing yang sebelumnya terikat kini telah bebas, berkat salah satu anak buah Hercules yang berhasil menyelamatkannya di tengah kekacauan. Meskipun wajahnya penuh luka, Baba tetap berdiri tegak, menatap Diki dengan sorot mata penuh arti. "Gue udah bilang," katanya dengan suara serak. "Lu salah perhitungan." Diki menggeram, tangannya meraba tanah mencari sesuatu, apapun yang bisa digunakannya untuk menyerang balik. Tiba-tiba, jemarinya menyentuh gagang pistol yang terjatuh beberapa saat lalu. Dengan gerakan cepat, ia meraihnya dan mengarahkannya langsung ke Hercules. Semua terjadi dalam hitungan detik. Sebelum Diki sempat menarik pelatuk, Hercules menerjangnya dengan kekuatan penuh. Pistol meledak, tapi peluru meleset, hanya mengenai langit-langit gudang. Tinju Hercules menghantam dada Diki dengan kekuatan brutal, membuatnya terangkat dari tanah dan jatuh menghantam lantai dengan keras. Suara napasnya tersendat, seperti paru-parunya baru saja hancur dihantam palu godam. Diki Ambon tergeletak tak berdaya, tatapan matanya kosong, tubuhnya gemetar hebat. Hercules berdiri di atasnya, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Gue nggak butuh pistol buat jatuhin lu, Diki," katanya dingin. "Lu pikir lu legenda? Malam ini, nama lu mati di jalanan." Suara sirene polisi mulai terdengar di kejauhan. Salah satu anak buah Hercules berbisik, "Bos, kita harus pergi." Tapi Hercules tetap diam, menatap Diki untuk terakhir kalinya. Ia lalu menunduk, mencengkram kerah bajunya, dan berbisik, "Kalau lu masih berani ganggu keluarga gue lagi, gue pastikan lu nggak akan bisa bangun lagi." Dengan itu, Hercules berbalik dan berjalan keluar dari gudang, diikuti oleh Baba dan anak buahnya. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalanan yang dipenuhi jejak pertempuran. Diki Ambon tetap tergeletak di sana, tubuhnya hancur, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Dan di bawah langit Jakarta yang kelam, semua orang tahu, era Diki Ambon telah berakhir, dan nama Hercules tetap menjadi legenda yang tak tergoyahkan. Hercules dan Baba berjalan di bawah derasnya hujan malam, meninggalkan gudang tua yang kini hanya berisi kenangan buruk dan tubuh-tubuh yang berserakan. Anak buah mereka mengikuti di belakang, masih waspada kalau-kalau ada serangan balasan. Tapi malam ini, tak ada lagi yang berani menantang. Semua sudah tahu, pertarungan telah berakhir. Baba melirik Hercules yang berjalan dengan langkah tegap. Luka-luka di tubuhnya tak mengurangi wibawanya sedikit pun. Ia masih sosok yang sama, pria yang dihormati dan ditakuti di jalanan. Tapi di balik tatapan tajam itu, Baba tahu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Lu baik-baik aja, bro?" tanya Baba pelan. Hercules terdiam sejenak sebelum menghela napas panjang.
Gue nggak ngangka Diki bakal separah itu, katanya akhirnya. Dulu kita sama-sama cuma orang jalanan. Tapi lihat dia sekarang, hampir bunuh lu. Baba tersenyum miris. Hidup di jalanan kayak gini, bro. Kita nggak pernah tahu siapa yang bakal berubah jadi musuh. Ia menepuk bahu Hercules. Yang penting, kita masih berdiri. Sementara itu, di gudang yang telah mereka tinggalkan, Diki Ambon terkapar dengan tatapan kosong. Wajahnya hancur, tubuhnya lemah, tapi pikirannya masih bekerja. Ia tak bisa terima kekalahan ini. Hercules telah merenggut segalanya, harga diri, reputasi, dan kejayaan yang ia bangun bertahun-tahun. Diki mengerang, mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak mampu. Anak buahnya yang tersisa berlarian menyelamatkan diri, tak ada satupun yang peduli padanya. Ia kini sendirian, tertinggal dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Di kejauhan, suara sirene polisi semakin mendekat. Diki tahu, permainannya sudah selesai. Tapi di dalam hatinya, dendam itu belum mati. Jika masih ada satu kesempatan, ia akan bangkit kembali. Dan saat hari itu tiba, ia bersumpah, Hercules akan merasakan penderitaan yang jauh lebih dalam. Namun untuk malam ini, cerita Diki Ambon telah berakhir. Dan di bawah langit Jakarta yang basah, Hercules melangkah pergi, membawa nama yang tetap kokoh sebagai legenda jalanan. Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan deras yang mengguyur jalanan meninggalkan genangan yang memantulkan cahaya lampu kota. Hercules duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, ditemani Baba Sihombing yang masih memegangi luka di pelipisnya. Meski pertarungan telah usai, mereka tahu kisah ini belum benar-benar berakhir. Lu yakin Diki nggak bakal bangkit lagi? Tanya Baba sambil menyeruput kopi panasnya. Matanya masih waspada, seakan setiap bayangan di sudut jalan bisa menjadi ancaman. Hercules diam sejenak, lalu menggeleng pelan. Orang kayak Diki nggak bakal gampang nyerah, gumamnya. Tapi untuk sementara waktu, dia udah kehilangan segalanya. Tanpa anak buah, tanpa nama besar, dia bukan siapa-siapa lagi. Di tempat lain, di sebuah rumah sakit kumuh di pinggiran kota, Diki Ambon terbaring lemah di ranjang dengan wajah penuh luka. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Dokter yang menangani hanya seorang pria tua yang sudah tak peduli dengan hukum. Tidak ada polisi yang datang mencarinya, seakan kota ini sudah melupakannya. Namun di balik kesakitannya, bara dendam masih menyala di mata Diki. Ia menatap langit-langit dengan pandangan kosong, pikirannya penuh dengan satu hal, balas dendam. Ia telah jatuh, tapi ia tidak akan tenggelam selamanya. Jika Hercules berpikir ia sudah menang, maka ia salah besar. Sementara itu, di luar rumah sakit, seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh luka bakar menyalakan rokoknya. Ia mengenakan jaket kulit hitam, dan di lengannya terdapat tato kepala naga. Namanya Arman, si tengkorak, salah satu mantan preman paling ditakuti di Jakarta yang kini bekerja dalam bayang-bayang dunia kriminal. Arman menatap pintu rumah sakit dengan seringai kecil. Diki, lu bukan satu-satunya yang punya dendam sama Hercules, gumamnya. Ia menghirup dalam-dalam asap rokoknya, lalu membuangnya ke tanah. Gue udah nunggu lama buat kesempatan ini. Tanpa Hercules sadari, malam itu sebuah rencana mulai terbentuk. Diki mungkin sudah tumbang, tapi dendamnya akan diteruskan oleh orang lain. Dan perang yang ia kira telah berakhir, ternyata baru saja dimulai. Hercules berdiri di depan jendela apartemennya yang sederhana, menatap langit Jakarta yang mulai cerah setelah hujan deras. Kepalanya masih dipenuhi berbagai pikiran. Kemenangan atas Diki Ambon memang seharusnya menjadi akhir, tapi nalurinya berkata lain. Jalanan tak pernah benar-benar damai, dan ia tahu selalu ada orang lain yang siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Diki. Di belakangnya, Baba Sihombing duduk di sofa, mengompres lukanya dengan es batu yang dibungkus kain. Gue nggak suka ini, bro, katanya. Terlalu sepi. Hercules mengangkat alis. Bukannya itu bagus. Baba menggeleng. Lu tahu sendiri gimana jalanan bekerja. Kalau ada kekosongan, pasti ada yang mau ngisi. Dan kalau Diki masih hidup, itu berarti dia pasti cari cara buat balas dendam. Sementara itu, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Diki Ambon duduk dengan wajah masih penuh lebam. Di sekelilingnya, beberapa pria berbadan besar berdiri dengan tatapan tajam. Tapi ada satu sosok yang berbeda di antara mereka, Arman, si tengkorak.
Arman menatap Diki dengan seringai kecil. Lu udah jatuh, Diki. Tapi gue bisa bantu lu bangkit, katanya sambil menghembuskan asap rokok. Gue juga punya urusan sama Hercules. Diki menatap Arman dengan mata penuh amarah dan dendam. Ia tahu betul siapa pria ini. Arman bukan sekadar preman biasa. Ia adalah sosok yang pernah menjadi legenda jalanan sebelum menghilang tanpa jejak. Jika ia kembali sekarang, itu berarti ada sesuatu yang besar sedang direncanakan. Gue mau kepala Hercules, kata Diki, suaranya penuh kebencian. Arman tertawa pelan. Kepalanya, ia membuang puntung rokoknya ke lantai dan menginjaknya dengan sepatu bot. Santai, Diki. Kita nggak cuma ambil kepalanya. Kita bakal ambil semuanya. Malam itu, sebuah rencana mulai terbentuk di dalam kegelapan. Hercules mungkin telah menaklukkan Diki, tapi badai yang lebih besar sedang menantinya di depan. Malam di Jakarta kembali bergejolak. Di sebuah kafe kecil di kawasan Tanah Abang, Hercules duduk di pojokan, menikmati secangkir kopi hitam. Matanya tajam, mengamati setiap pergerakan di sekitar. Sejak kejadian dengan Diki Ambon, ia tak bisa benar-benar tenang. Jalanan yang tadinya sunyi terasa terlalu hening, seakan badai besar sedang menunggu saat yang tepat untuk meledak. Baba si Hombing masuk dan duduk di depan Hercules, wajahnya serius. Gue dapat kabar buruk, bro, katanya tanpa basa-basi. Diki nggak sendirian lagi, ada orang lama yang balik ke jalanan. Hercules menatapnya tajam. Siapa? Baba menghela napas berat. Arman, si tengkorak. Nama itu membuat suasana seakan membeku seketika. Arman bukan nama yang bisa diremehkan. Dulu, ia adalah preman yang bahkan lebih kejam dari Diki. Ia menghilang bertahun-tahun setelah hampir mati dalam perang antar geng, dan kini ia kembali dengan satu tujuan, menghancurkan Hercules. Di tempat lain, di sebuah gudang gelap di pinggiran kota, Diki Ambon dan Arman duduk berhadapan di meja kayu yang sudah reyot. Beberapa anak buah mereka berdiri di sekeliling, menunggu instruksi. Gue udah susun rencana, kata Arman sambil menyulut rokok. Kita nggak bakal lawan Hercules dengan cara bodoh. Kita main di belakang layar. Hancurin dulu orang-orangnya, bikin dia kehilangan pijakan. Diki tersenyum miring. Bagus. Gue mau lihat dia menderita sebelum gue sendiri yang selesaikan. Malam itu